أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih dengan Qasasul Anbiya, yaitu kisah dari para nabi-nabi Allah yang diutus kepada kaumnya masing-masing, sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah mereka. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam sebagai muqaddimah. Kemudian pada kisah Nabi Musa yang cukup panjang ini, hadirin sekalian, kita ambil dari surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas di mana Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja Mesir yang dimana berbuat zalim dan melampaui batas. Ya, dia sebagai taghut yang memaksa rakyat Mesir untuk menyembahnya, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ini adalah sekafir-kafirnya manusia. Suatu hari dia berdiri di hadapan rakyatnya di Mesir dan mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya Rabb kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya memperbudak Bani Israel, menindas, menyiksa, menghinakan mereka dan memecah belah Bani Israel. Kemudian juga dia mendapatkan informasi daripada para tukang sihir bahwa ada seorang anak muda nanti dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Oleh karena itu dia membuat keputusan bahwa bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Ya, kalau yang lahir perempuan atau wanita tidak dibunuh. Ya, tentunya ini hadirin sekalian kezaliman yang luar biasa sekali dari seorang taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Jadi Allah lah penolong bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka adalah penolong-penolongnya para taghut, di mana taghut-taghut ini hadirin sekalian mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Ya, taghut adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah, itu taghut. Ya, bumi ini banyak sekali para taghut
sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana taghut yang bernama Namrud ya memaksakan kehendak agar rakyatnya menyembah berhala. Kemudian diutus kepada mereka seorang nabi namanya Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membakar, menghancurkan, melulantakkan tuhan-tuhan mereka, yaitu patung-patung. Walaupun dia akhirnya dihukum ya dengan cara dibakar hidup-hidup, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas menjadi dingin ya, dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Itu adalah pertolongan Allah kepada nabinya, hadirin sekalian. Begitu juga Nabi Syuaib diutus kepada orang-orang yang menyembah harta benda, ya memperkaya diri dengan cara-cara yang batil. Kaum Madian, mereka berbisnis dengan cara-cara yang haram, memperkaya diri dengan cara-cara yang haram, ya mengurangi takaran dalam jual beli, dalam menimbang, kemudian juga menjadi begal-begal jalanan. Diutus kepada mereka seorang nabi namanya Syuaib, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau, akhirnya mereka juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Begitu juga banyak di dunia ini menuhankan benda-benda, ya menuhankan nabi, menuhankan kuburan-kuburan yang dianggap mulia, yang diagungkan, menuhankan binatang-binatang, ya bahkan binatang kalau di Jawa perkutut, ya binatang ini menuhankan organisasi, ya sampai fanatiknya luar biasa, ya atau ini disebut dengan menuhankan behind of the gun, yang punya kekuatan, ya dituhankan. Ya maka di sini hadirin sekalian, para nabi mengajak umatnya agar menuhankan Allah. Kalau meminta hanya kepada Allah, ucapkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Jangan mengucapkan makhluk walaupun dia nabi. Jangan mengucapkan ya Nabi Muhammad, ya Qurratu Ain, ya Jaddal Husain, ya macam-macam pujian terhadap Nabi Muhammad yang berlebihan. Ya dia adalah seorang nabi biasa. Ya bahkan ketika ada orang-orang yang baru masuk Islam di akhir kehidupan Nabi, ya mereka memanggil Nabi dengan ya Sayyiduna wa ibnu Sayyidina wa ya Khairuna wa ya ibnu Khairina. Wahai Tuhan kami, anak daripada Tuhan kami. Wahai orang yang paling baik di antara kami, anak daripada orang yang paling baik di antara kami. Nabi tidak suka ini, panggilan yang berlebihan. Ya, apa ini, kata Nabi? Ini panggilan justru Anda menolong setan. Ya, di sini setan memasuki hati kalian, berlebihan terhadap orang yang saleh tidak boleh. Ghulu fis salihin, terlalu berlebihan tidak boleh, hadirin sekalian, sampai menempatkan seseorang seperti ilah, seperti Tuhan. Ya, akhirnya mereka minta berkah kepada orang yang saleh ini, yang sudah mati, ya, atau wali. Ini yang tidak boleh. Kata Nabi, qulu inni Abdullah wa rasuluh. Ucapkan aku ini hanya apa? Abdullah dan Rasul, cukup itu. Jangan berlebihan. La tadruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melampaui batas bagaimana orang-orang Nasara, ya, melampaui batas terhadap Nabi Isa putra Maryam. Pas putra Maryam Rasulullah itu saja. Tapi apa? Orang-orang Nasara meyakini bahwa Isa adalah ibnullah, Isa anak Tuhan. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair juga anak Allah. Ya, ini berbahaya, hadirin sekalian. Nabi tidak suka. Ya, memang dia adalah Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi kita jangan melampaui batas ini yang menjerumuskan kita nanti ke dalam kesyirikan.
Ya, innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, kata Nabi. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian karena apa? Ghulu. Ya, menyembah nabi, menyembah wali, ya, menyembah harta. Ya. Nah, ini yang terjadi pada manusia, hadirin sekalian. Maka dengan membaca kisah Nabi Musa ini kita akan banyak mengambil pelajaran. Kembali kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Ya, itu pun tidak langsung dihukum sama Allah. Tidak langsung dihabisi sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadirin sekalian begitu mudah Allah menghancurkan Fir'aun, mengazab Fir'aun, ya, dengan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, ini suatu kalimat yang penuh dengan kekafiran, puncak daripada kekafiran ketika seorang hamba yang lemah, ya, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia ini siapa? Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mengaku sebagai Tuhan. Tapi begitulah memang hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki Fir'aun hidup, dibiarkan hidup pada masa yang sangat panjang sekali. Ada hikmah di balik ini semuanya. Ya, ratusan tahun Fir'aun hidup dalam kesombongan, keangkuhan, kemewahan, kebahagiaan di dunia. Ya, agar nanti Allah SWT suatu hari seketika langsung menghancurkan. Ya, memang tidak langsung, tapi suatu hari Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, misalnya Bashar al-Assad, pemimpin Suriah. Ya, bagaimana dia menzalimi rakyatnya, membantai rakyatnya, tidak peduli. Ya, sengaja Allah biarkan dia hidup agak lama begitu. Nanti Allah SWT habisi kekuasaannya satu demi satu sampai kemudian hancur. Begitu juga ini ujian bagi Bani Israel, hadirin sekalian. Dengan umur yang panjang yang dimiliki oleh Fir'aun, ujian bagi Bani Israel. Harus sabar. Ya, harus sabar dengan ujian ini. Sampai kemudian akhirnya Allah munculkan bayi namanya Musa ini yang cikal bakal menjadi seorang rasul dan seorang apa? Nabi yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 5 dan 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas, Bani Israel maksudnya, yang hidup di bumi Mesir. Kami, kata Allah, hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang ditindas di Mesir, yaitu Bani Israel, menjadikan mereka nanti sebagai pemimpin serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi ini. Kami akan teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya yang mereka khawatirkan, ya, mereka takutkan, kami akan perlihatkan. Nah, ini siasat Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Justru orang-orang yang tertindas, mazlumin, orang-orang yang zalimi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menang dalam pertempuran ini walaupun butuh waktu yang cukup lama. Sebagaimana sejarah di Indonesia ini, bagaimana rakyat Indonesia dizalimi ratusan tahun oleh penjajah. Ya, datang satu persatu penjajah dari berbagai negara menjajah Indonesia, toh akhirnya mereka harus meninggalkan tanah air kita ini. Ya, dengan perjuangan yang merusak kebanyakan umat Islam, akhirnya kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rakyat ini bisa menghirup kemerdekaannya. Ya, ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan di sini, hadirin sekalian, namanya kezaliman tidak akan terus selamanya. Kezaliman akan dihancurkan oleh Allah dan Allah tidak lupa dengan kezaliman sekecil apapun. Az-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya, jangan kita berbuat zalim, dan perbuatan zalim itu haram. Ya, zalim ada 3 macam. Ad-dzulmu lillah, zalim yang paling besar zalim kepada Allah. Apa maksudnya zalim kepada Allah? Berbuat syirik.
menyekutukan Allah. Ini kezaliman yang sangat besar, melebihi kezaliman-kezaliman yang ada. Anda bisa bayangkan hamba yang lemah ini dikasih rezeki oleh Allah, dikasih nafas, dikasih tenaga, dikasih rezeki, tumbuh kembang jadi pemuda, ya, kuat. Kemudian dia bersujud kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Zalimnya luar biasa ini, hadirin sekalian. Terus nikmat Allah turun kepadanya, tapi yang naik dosa dan maksiat, ya, kezaliman. Padahal Allah tidak butuh dia, hadirin sekalian. Dia justru butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk kezaliman ketika orang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Makanya inti daripada agama Islam ini adalah tauhid dan mengajari orang untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah itu dengan selain Allah, berbuat syirik, ya, diharamkan oleh Allah nanti masuk surga. Na'udzubillah, hadirin sekalian. Dan tempatnya di neraka selamanya. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim semacam ini. Begitu juga nasihatnya Luqman diabadikan oleh Allah ketika menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan kamu berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Itu syirik, hadirin sekalian. Jadi syirik tidak hanya menyembah berhala, ya, orang yang sudah mengakui Allah saja tidak cukup. Ya, kebanyakan orang misalnya menerjemahkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya, ini orang musyrikin meyakini ini. Ya, maksudnya tidak ada yang menciptakan bumi kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan langit ini kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Orang musyrikin mengaku ini, hadirin sekalian. Tetapi tetap dihukumi musyrik, kafir mereka itu. Kenapa? Dari sisi ibadah salah mereka. Ya, seharusnya langsung kepada Allah, tapi mereka bertawassul melalui berhala-berhala Latta wa Uzza wa Manata. Makanya menafsirkan atau mengartikan la ilaha illallah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Diibadahi dengan benar, itu baru bagus itu arti la ilaha illallah. Tapi kalau hanya mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, orang musyrikin mengakui, ya, mengartikan seperti itu, hadirin sekalian. Tapi tidak ada ibadahnya salah mereka. Agar menjadi benar mengartikan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali apa? Allah, baru itu Anda bertauhid. Ya. Karena orang musyrikin mengakui yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Ditanya man yarzuqukum, siapa yang beri rezeki kepada kalian? Allah. Tapi kenapa dihukumi kafir? Tata ibadah mereka, cara ibadah mereka, ya, mereka minta kepada Latta wa Uzza. Kalau datang suatu lembah, mereka takut. Lembah mengerikan ini, sehingga mereka mengatakan apa? A'udhu bisayyidi hadzal wadi min kulli syarr. Aku berlindung dari penghuni lembah ini, dari setiap keburukan. Minta kepada apa? Jin, penunggu apa? Lembah. Begitu mereka. Kalau orang sekarang minta kepada yang di kuburan itu, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Dasuki, ya Syekh, ya Wali Fulani, seperti itu. Nah, ini minta kepada Allah, hadirin sekalian. Inilah inti daripada ajaran Islam. Ya, harus diajarkan tauhid umat ini agar dilepaskan dari musibah, azab. Kalau syirik masih bergentayangan, hadirin sekalian, susah. Ya, perjuangan dakwah ini tidak berkah. Ya, dan kita akan dikasih musibah demi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Nasihat para ulama, hadirin sekalian, negeri yang bertauhid barokah. Ya, Allah akan beri kita pemimpin yang baik,
bumi, rezeki melimpah ruah. Tapi kalau perjuangan di gerbongnya masih banyak orang berbuat syirik, dibiarkan, pakai jimat, pakai kalung, dianggap ini jimat, dibiarkan, ya tidak bisa. Perjuangan akan runtuh. Hadirin sekalian, walaupun organisasinya, manajemennya baik, percuma. Ternyata pemahaman masalah tauhid rusak. Ya, banyak yang masih menuhankan makhluk. Kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 10, ayat 7 sampai 8 di sini. Ya, jadi Firaun ketakutan, ya khawatir akan singgasananya runtuh dan kekuasaannya di Mesir akan habis dengan munculnya seorang putra dari Bani Israel. Ya, ternyata Allah juga buat makar, hadirin sekalian. Lihat di sini Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ini ayat luar biasa. Ya, di sini ada dua perintah, ya, dua larangan, sekaligus harapan, janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mukjizat. Bahasanya itu tingkat tinggi, hadirin sekalian. Dikatakan di sini, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, ibunya Nabi Musa, seorang wanita Bani Israel, ya, susuilah dia. Dia hamil kemudian melahirkan laki-laki, ya, di mana Firaun sudah mengeluarkan suatu keputusan bahwa setiap bayi dari anak dari Bani Israel, wanita Bani Israel, kalau dia laki-laki harus disembelih. Ya, maka tentunya takut ini ibunya ini. Takut, hadirin sekalian, karena tentara-tentara Firaun masuk ke rumah-rumah Bani Israel menunggu. Ya, subhanallah, dia melahirkan seorang laki-laki. Takut. Maka Allah mengilhamkan, susuilah, jangan takut. Apabila kamu khawatir, betul-betul khawatir terhadapnya, hanyutkan sudah. Taruh di keranjang, hanyutkan. Hanyutkan di mana? Sungai, yaitu Sungai Nil. Ya, Mesir diliputi oleh Sungai Nil. Sungai Nil sungai terpanjang di dunia, hadirin sekalian. Belasan negara dilewati oleh Sungai Nil. Ya, dikatakan bahkan termasuk satu sungai-sungai surga, Sungai Nil. Ya, ada dua sungai dirahasiakan di surga. Ada dua sungai yang termasuk sungai surga, termasuk Sungai Nil, sungai yang penuh barokah. Yani kintirkan di Sungai Nil. Kamu tidak perlu khawatir. Ya, wala takhafi, jangan takut. Wala tahzani, dua perintah padahal dalam satu ayat, hadirin sekalian. Inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan kepadamu, jangan khawatir. Ya, wa ja'iluhu minal mursalin, dan juga janji, dan aku jadikan dia nanti sebagai seorang rasul, dalam satu ayat. Hebatnya ini, ya, Al-Quran, hadirin sekalian. Kalau kita tadabbur, luar biasa, ini sastra tingkat tinggi, hadirin sekalian. Ya, begitu banyak orang melalaikan tadabbur Quran, lebih suka baca ini, ya, baca Al-Quran luar biasa, dan kita dapat pahala. Satu huruf dapat pahala, hadirin sekalian. Jangankan satu kata, satu huruf, alif, satu kebaikan, dilipat gandakan sampai 10. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baca Quran, tenang hati, bahagia. Anda hari ini khawatir, sedih, ya, gundah gulana, baca Quran. Masih sedih, masih khawatir, baca lagi. Masih sedih, baca lagi, insyaallah hilang itu kesedihan. Baca Quran. Quran syifa, ya, penyembuh bagi penyakit-penyakit hati ini, hadirin sekalian. Banyak orang takut hari ini, sedih, ya, macam-macam pikirannya, baca Quran. Ya. Nah, dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih, jangan takut. Ya, kalau kamu memang
harus ya hanyutkan ke sungai Nil, taruh keranjang. Ya, siapa yang tidak khawatir seorang ibu teganya hadirin sekalian menaruh di keranjang bayinya kemudian dikintirkan ke sungai? Apakah ada sekarang ini? Tidak mungkin, ya. Tapi ibunya Nabi Musa orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus husnudzan. Makanya termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita harus mempunyai husnudzan kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Prasangka Anda itulah nasibmu. Nasib Anda. Prasangka baik kepada Allah itulah doamu. Kalau kita punya prasangka, insyaallah Allah kasih rezeki sama aku. Dapat rezeki, hadirin sekalian. Kalau dia misalnya sakit, insyaallah Allah sembuhkan aku. Sembuh. Tergantung perasaan Anda. Prasangka Anda yang baik kepada Allah SWT. Waduh, kelihatannya saya mati ini. Ya mati Anda. Ya. Ana 'inda dhanni 'abdi bih. Saya ini berada dalam prasangka hambaku. Hambaku prasangka apa? Ya itu sudah. Aku akan melakukan. Maka kita prasangka baik kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la yamutuna ahadukum illa wa huwa yuhsin billahi dhann. Jangan sampai mati seorang di antara kamu kecuali dalam keadaan husnudzon kepada siapa? Allah. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istrinya Fir'aun, seorang wanita yang salih. Ya, dia prasangka baik sama Allah. Allah akan menolongnya. Walaupun terakhir dia dieksekusi, ya tidak ada masalah. Dia prasangka baik, dia yakin, ya man taraka syai'an lillah badalallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Meninggalkan dusta, dia jujur, Allah ganti yang lebih baik. Meninggalkan zina, Allah ganti istri yang salihah. Ya, meninggalkan riba, Allah ganti tijarah yang barakah, yang menguntungkan. Ya, meninggalkan yang haram, Allah ganti yang lebih baik. Ya, seperti istrinya Fir'aun ini, hadirin sekalian, dia diganti oleh Allah. Dia dieksekusi oleh suaminya, diganti dengan istana surga. Dia tinggalkan itu istana. Dia tinggalkan emas permata. Dia permaisuri, wanita nomor 1 di Mesir. Istrinya Fir'aun kaya raya, tapi dia meninggalkan itu semuanya karena tidak baik. Dia menuju Allah Subhanahu wa taala, diganti yang lebih baik, diganti dengan surga. Bahkan Nabi mengatakan min afdal nisa fil jannah arba'ah. Seutama-utama wanita di surga ada 4. Khadijah binti Khuwailid, ini istri Nabi. Fatimah binti Muhammad, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa, dan Asya binti Muzahim, imra'atu Fir'aun. Asya binti Muzahim, istrinya siapa? Fir'aun. Min afdal nisa'il alamin. Min afdal nisa'i ahli jannah. Ya, lihat di sini hadirin sekalian. Jadi balasan itu sesuai dengan apa? Amalan. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Ini kita harus khusnudzan kepada Allah. Anda bertakwa, Anda dapat rezeki, Anda dapat jalan keluar, dibalas sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Anda beramal, beriman, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Anda bersyukur, nikmat bertambah lebih banyak. Hadirin sekalian, la in syakartum la azidannakum. Ya, dan begitulah ini kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa? Amalan. Orang yang tidak memperdulikan peringatan Allah di dunia, dia tidak akan dikenal oleh Allah di akhirat. Ya, dilupakan di akhirat. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dunya, barang siapa yang lupa mengingatku,
la shalla wa la zakka, tidak salat, tidak zakat, tidak puasa di dunia, maka kami akan berikan dia kesempitan dalam hidupnya. Walaupun rumahnya besar, sempit, miskin, sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Buta. Buta, hadirin sekalian. Dia sempat protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal di dunia aku ini bisa melihat? Kenapa kok seperti ini? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah datang waktu itu ayat-ayat kami, peringatan, nasihat dari ulama, dari kiai, tapi engkau melupakan itu. Ya, engkau tidak peduli. Wa kadzalika yauma tunsa, begitu juga hari ini kamu dilupakan. Jadi orang melupakan peringatan Allah di dunia akan dilupakan oleh Allah di akhirat. Al jazaa'u min jinsil amal. Hadirin sekalian, tidak akan dilupakan oleh Allah. Walaupun juga kezaliman, berbuat zalim di dunia, dizalimi di akhirat. Ya, Allah tidak akan lupa, hadirin sekalian. Orang yang berbuat zalim, ya, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah ibu Nabi Musa ini, hadirin sekalian, diberikan oleh Allah motivasi, dan dia yakin Bani Israel di Mesir orang-orang yang beriman. Sebelum nanti rusak, ya, Bani Israel nanti rusak setelah diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Mereka mulai menyimpang. Ini awalnya ketika mereka justru ditekan sama Fir'aun, mereka luar biasa imannya. Pengikutnya Nabi Musa ini, hadirin sekalian, termasuk ibunya Nabi Musa, seorang yang beriman. Ya, jadi disuruh menggentarkan bayinya di sungai. Jangan khawatir, kita akan jaga, ya wahai ummah, dan kita jadikan dia sebagai seorang apa? Rasul. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Kemudian hadirin sekalian, subhanallah, lolos dari pantauan tentaranya Fir'aun. Keranjang bayi yang berisi bayi lolos sampai menuju istananya Fir'aun. Istananya Fir'aun dekat dengan apa? Sungai Nil. Ya, maka diambil oleh keluarganya di sini maksudnya istrinya. Istrinya tahu ada keranjang, maka disuruh pegawainya mengambil. Apa itu? Dibuka, ternyata bayi. Subhanallah, Allah takdirkan, Allah punya kehendak. Ketika wanita ini melihat bayi itu, langsung tuhib, ataha Allahu mahabbah qawiyya wa syadida li Musa. Cintanya luar biasa. Baru mengenal langsung cinta. Langsung diambil sama si Asia ini. Asia tidak punya anak waktu itu sama Fir'aun. Lihat bagaimana di sini makar Allah, lembut, latif, tidak disangka, hadirin sekalian. Padahal ini bayi cikal bakal yang akan menghancurkan siapa? Fir'aun dan tentaranya, yang akan membuat sedih musuh utama, ya, singa yang dicari ternyata ada di istananya siapa? Fir'aun. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Makanya hadirin sekalian, kita harus husnudzan kepada Allah. Begitu juga umat Islam ini. Jangan khawatir, ada yang menolong Allah SWT. Kezaliman tidak akan terus, harus berhenti. Sebagaimana Fir'aun, walaupun waktu yang lama harus berhenti. Di sini Allah mulai membuat makar sedikit demi sedikit, tidak langsung dihancurkan Fir'aun itu. Ya, sedikit demi sedikit, lambat laun Allah hancurkan dengan cara yang halus sekali. Fir'aun tidak terasa ini. Ya, ketika ditunjukkan, wahai suamiku Fir'aun, ini bayi, lihat ini, aku pungut di sungai, kita ambil sebagai anak. Dilihat sama Fir'aun, syuf hadha Israeli, ada Israeli. Langsung Fir'aun tahu ini Bani Israel. Beda Kipti sama Israel. Israel ini agak putih, ganteng-ganteng begitu. Wah Israel, ya, hampir dia membunuhnya. Maka apa kata imra'atu Fir'aun, Asia ini? Qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li walak.
Ini penyejuk hati untuk kita, untuk saya, untuk kamu ya Fir'aun. Jangan bunuh, la taqtulu. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Bisa jadi nanti kita ambil sebagai anak ini dan bisa bermanfaat bagi kita. Ya. Tapi Fir'aun tidak bisa berbuat apa karena enggak punya anak. Ya sudah. Qurratu 'ainin laki wa lisali katanya. Ini penyejuk hati untukmu saja, tapi aku ini Israel ini musuh ini. Dia tahu, tapi nggak bisa apa-apa. Sama suaminya kalah, sama istrinya. Akhirnya ya sudah, diterima sama Fir'aun. Tidur di ranjangnya Fir'aun. Wa hadza adu, padahal ini musuh yang dicari. Ya, subhanallah. Ini lembutnya Allah dalam membuat makar, sedikit demi sedikit, tidak terasa. Hadirin sekalian, ya katanya para ulama, seandainya dia mengatakan iya qurratu ainin, penyejuk hati untukmu, untukku, mungkin dia akan dikasih hidayah, beriman. Ya, tapi dia tidak mau. Mulai awal dia tidak mau. Dia tahu ini Israel ini bukan bayi Mesir ini, Israel. Ya seperti itu. Nah itulah hadirin sekalian, singa yang diburu setiap hari justru yang akan meruntuhkan kekuasaannya ada di ranjang Fir'aun. Terus kembali kepada ibunya, gimana ibunya ini? Subhanallah, seorang ibu ya peduli sama anaknya, takutnya luar biasa, hatinya tidak karu-karuan. Dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-10 surah Al-Qasas, wa asbahu fuadu ummi Musa farigha. Hatinya ibunya Nabi Musa ini khalas, qasam, la yufakkir illa Musa. Kullu yawm takhruj min baitiha tufakkir, qasam sudah, tidak mau makan, tidak mau minum, miskin, hazin jiddan, hazin, farigha, qasam sudah hati. Bayangkan buah hatinya ditaruh di keranjang, ditaruh di mana, dihanyutkan di sungai. Anda bisa bayangkan. Ya, siapa yang tega hadirin sekalian? Pas ibunya Nabi Musa, karena dia tawakal kepada Allah, dia yakin kepada Allah, al-yaqinu billah. Ya, itu yang membuat dia kuat dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kadat la tubdi bihi laula an rabbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar ia termasuk orang-orang percaya dengan janji Allah, ya bisa pingsan-pingsan dia hadirin sekalian. Mungkin bisa bunuh diri. Ya, tapi di sini Allah tidak tinggal diam. Ya, ternyata hadirin sekalian, ini bayi nangis terus. Ya beki, bingung ini Fir'aun, bingung juga istrinya ini Asia, bingung. Disusui, tidak ada yang mau. Perempuan-perempuan di istana tidak ada yang mau. Maksudnya tidak mau menyusui bayinya ini. Tidak mau minum susu perempuan-perempuan, diharamkan oleh Allah SWT. Akhirnya ibunya Nabi Musa menyuruh saudara Musa, ukhtuh, ya pura-pura memberikan nasihat. Maukah aku tunjukkan satu keluarga barangkali bisa menyusui bayi ini? Ya, jadi dia tidak mengatakan saudaranya atau yang menyusui ini ibunya, ibu aslinya, bukan tidak. Ya, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Gak kuat ibunya juga, hampir mau mengatakan, tapi diteguhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini rahasia, subhanallah, kayak cerita di film saja hadirin sekalian. Padahal ini kenyataan. Ya, akhirnya sudah diantarkan, kemudian disusui, ternyata langsung diam. Ya, karena ibunya sendiri langsung diam. Akhirnya di situ ada deal. Katanya, bagaimana kalau kamu tinggal di istana? Ya, katanya dia, lah ana indi zauj, aku punya suami, tidak bisa. Ya, ya sudah, kalau begitu kamu susui di sini di rumahmu. Nanti kalau sudah besar atau sering nanti kita jemput begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ibunya Nabi Musa jadi kaya mendadak, dihargai oleh keluarga kerajaan. Ya, dia uang sak macamnya sudah. Hadirin sekalian, di sini makar Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji,
inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan wahai wanita, ya wahai hambaku, ibunya Nabi Musa, kami akan kembalikan kepadamu dengan caraku, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau cara manusia susah, tapi cara Allah Subhanallah kembali. Dan ibunya Nabi Musa tidak harus ke istana. Justru Asia sering datang ke mana? Ke rumahnya ibunya Nabi Musa. Bayangkan. Mereka tidak tahu kalau ini ibunya asli, bayangkan. Tidak tahu. Akhirnya jadi terkenal ibunya Nabi Musa. Rumahnya dijaga pasukan, aman, hadiah datang. Hadirin sekalian, luar biasa ini. Ya, itulah makar Allah Subhanahu wa taala, ingin membahagiakan ibunya Nabi Musa dan menjaga bayi ini. Wa haramna 'alaihi al-maradi' min qabl faqalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfuluna lakum wa hum lahu nasihun. Ini perkataannya saudara Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian, akhirnya senang ibunya. Dikatakan di sini fardatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya hatinya senang dan tidak bersedih lagi. Ya, jadi Allah memang buat hidup ini kadang sedih, kadang bahagia. Innama ba'dal usri yusra. Ya, sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jangan khawatir. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lita'lama anna wa'dallahi haqq, dan juga supaya wanita ini tahu bahwa janji Allah itu hak, pasti dipenuhi. Pasti dipenuhi. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu membela agama Allah, kamu ditolong sama Allah. Jangan khawatir, ditolong sama Allah SWT. Walaupun waktu yang lama, hadirin sekalian, ya, akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya, karena begitu halusnya makar Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat makar musuh luar biasa, siang dan malam musuh ini ingin menghabisi umat Islam, hadirin sekalian. Tapi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Allah bersama kita. Allah juga membuat makar. Walaupun kita juga harus hati-hati. Ya, tapi ujung-ujungnya namanya makar musuh-musuh Islam ini akan hancur, akan kembali kepada mereka. Mereka berpikir akan bisa menguasai umat Islam, ternyata akan hancur dengan sendirinya. Ya, suatu makar yang buruk akan kembali kepada orangnya, hadirin sekalian. Lihat bagaimana dulu penjajah kita yang menjajah negeri ini, makarnya luar biasa, rapi sudah. Mereka sudah membuat gedung-gedung pemerintahan di setiap kota di Indonesia. Ujung-ujungnya mereka harus angkat kaki. Ya, mereka yakin bisa menguasai. Ya, mereka sudah yakin bisa menguasai. Ternyata mereka harus angkat kaki. Ya, hidup di negerinya mereka ini tambah kecil. Ya, lihat negeri penjajah itu kalah besar negeri kita, hadirin sekalian. Belanda negeri kecil dan laut lebih tinggi daripada negeri mereka. Mudah bagi Allah kalau Allah hancurkan mereka, jebol aja dam-dam itu. Ada namanya Amsterdam, Rotterdam, kan gitu, karena penuh dengan apa? Dam-dam. Mudah. Ya, tapi itu adalah urusan Allah SWT. Mungkin Allah kasih kesempatan, mungkin bertobat, ingat kepada Allah, masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Anda lihat bagaimana Inggris dulu tentaranya terkuat. Ya, pemenang perang dunia pertama, ya, kedua, hadirin sekalian, Inggris. Ya, lihat sekarang karena kedalimannya mereka, negerinya kecil sekarang. Negerinya apa? Kecil. Dulu menjajah sana, menjajah sini. Ya, dan begitulah makar Allah, akan dihabisi kekuasaannya sedikit demi sedikit, nanti hancur. Ya, nanti hancur. Percayalah kepada Allah SWT. Justru negeri umat Islam akan menjadi apa? Besar nanti. Begitulah yang terjadi pada Firaun, sedikit demi sedikit akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang anak muda namanya Musa alaihi salam. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin
Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian, ilmu, dan juga ilmu pengetahuan tentunya. Dan demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa kadzalika najzil muhsinin. Setiap perbuatan baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Nabi Musa tumbuh di kerajaan Firaun sebagai anak yang cemerlang, sudah balik, ya umur 20 tahun begitu, terus punya kekuatan, badannya ini kuat sekali Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi ketika usia 40 tahun baru kemudian dia diangkat sebagai apa? Nabi. Hampir semuanya Nabi usia 40 tahun. Diangkat sebagai Rasul usia apa? 40 tahun. Nah, terjadi skandal besar di sini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas ayat 15, wa dakhala al-madinata ala hinin ghaflah min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi فاستغاثه الذي من شيئته الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Ketika siang, ketika orang sepi sudah istirahat, Nabi Musa jalan menelusuri kota Mesir. Tiba-tiba ada dua orang ribut, dua anak orang muda ribut, hadirin sekalian. Satu min syi'ati, yakni Israeli, dari keluarganya, dari apa? Sukunya Israeli. Satu min aduwi, yakni orang Mesir, dari Fir'aun. Bertengkar. Ya. Dan orang Israel mazlumin di Mesir, orang yang zalimi. Otomatis jiwa Musa lebih cenderung ke siapa? Bani Israel, karena dia tahu orang Bani Israel dizalimi. Ya, dikasta-kasta, diperbudak, dizalimi pokoknya. Makanya orang Israel ini minta bantuan kepada Musa. Musa ya nggak pikir panjang, dipukul langsung, mati nggak tahu. Satu pukulan. Hadirin sekalian, Anda bisa bayangkan kuatnya Nabi Musa. Saat mukul sekali mati. Yang petinju kelas berat aja nggak sampai seperti itu. Ya. Kaget Musa, gimana langsung mati. Aku nggak niat bunuh ini. Ini cuma berikan pelajaran, karena namanya Mesri, yakni Fir'aun nih zalim, kebanyakan orang zalim. Ya, langsung dikasih pelajaran. Maksudnya bunuh, katanya mati. Maka Musa mengatakan, "Subhanallah, syaitan ada. Tanganku syaitan ini. Aku nggak niat membunuh. Ini syaitan yang punya apa namanya amalan ini begitu." Nah, itulah hadirin sekalian. Akhirnya kemudian Nabi Musa beristighfar kepada Allah. Dia mengaku salah, tapi diampuni sama Allah. Dia nggak sengaja. Tapi ini semuanya makr Allah. Makanya waktu itu ahli mahsyar ya minta agar diselesaikan urusannya. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak mau. Jangan ke aku pernah berbuat salah. Disebutkan kesalahannya. Datang ke Nabi Ibrahim. Jangan aku pernah berbuat salah juga, pernah berdusta. Tapi dosanya karena Allah sebetulnya. Datang ke Nabi Musa, jangan ke saya pernah salah. Ya, saya pernah membunuh siapa? Seseorang. Nah, itu disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, itulah hadirin sekalian. Nanti kita akan lanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang akhirnya dia langsung lari tanpa persiapan, lari menuju Madian. Tidak tahu soalnya dia belum pernah keluar negeri, pokoknya keluar. Ujung-ujungnya sampai apa? Madian di sana. Ya, dinasihati oleh seseorang yang jauh. Disebutkan di sini dalam surah Al-Qasas 18-19, ada seseorang waja'a rajulun, ayat yang 20, waja'a rajulun min aqsal Madinah, datang seseorang dari pojok kota. Ya, mengatakan, "Ya Musa, semuanya orang bicarakan ini. Kamu dituduh membunuh. Fir'aun marah sama kamu, dihukum mati kamu. Cepat pergi. Tinggalkan kota ini." Maka dia pergi. Ini nggak disebutkan namanya siapa, tapi dia terkenal orang yang berbuat baik. Sampai kemudian diabadikan sama Allah. Pelajarannya apa hadirin sekalian? Orang yang berbuat baik nggak usah dikenal, nggak apa-apa. Akan terus dikenang sepanjang masa. Walaupun namanya tidak disebutkan di sini, tapi Allah sebutkan. Ya, seseorang laki-laki terus diabadikan namanya karena berjasa memberitahu Nabi Musa alaihissalam.
Paham ya? Apa pelajarannya di sini maksudnya? Berbuatlah kebaikan yang ikhlas. Tidak perlu disebutkan nama Anda, tapi Allah akan memberitahukan manusia bahwa ada yang berbuat baik ini, bahwa ada yang menyumbang ini masjid. Ya, terus sepanjang masa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh manusia. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.